terima kasih Anda masih bersama iNews Bali. Dan pemirsa telah hadir bersama saya Direktur Utama RSUP Sanglah Denpasar, Dr. Iwayan Sudana. Om Swastiastu, Dokter. Om Swastiastu, Mbak Putri. Iya, semoga dokter selalu sehat dan siap memberikan pelayanan kepada masyarakat. Siap. Dan pemirsa, sebelum kita akan berbincang lebih jauh bersama dengan Dr. Wayan yang sudah hadir di sini terkait topik kita kali ini, yaitu rahasia di balik sembuhnya pasien COVID-19, kita akan simak informasi tayangan berikut ini. Pranic healing atau penyembuhan prana. Mungkin sebagian dari Anda masih ada yang asing mendengarnya. Siapa sangka jika metode pranic healing ini dapat digunakan untuk menyembuhkan diri sendiri atau orang lain dari penyakit fisik, emosi, dan psikologi. Pranic healing ini adalah metode ilmiah dan tidak ada kaitannya dengan mistis. Metode penyembuhan ini dengan cara memperbaiki energi dalam tubuh sehingga menjadi lebih baik. Metode penyembuhan ini dapat dilakukan secara bersama-sama ataupun sendiri, baik dari jarak dekat atau jauh. Perawatan prana ini juga kami bisa lakukan bersama-sama dan juga perorangan. Bersama-sama itu dengan jalan meditasi online, dengan jam yang sama kami bermeditasi di rumah masing-masing, dan juga bisa dengan perorangan kalau mereka meminta dengan WA, telepon. Pemirsa, sebelumnya kami informasikan bagi Anda yang ingin berpartisipasi bertanya terkait topik kita hari ini, Anda dapat menghubungi line telepon kami di 0361 231 023. Baik, kita akan langsung berbincang dengan Dr. Wayan Sudana selaku Direktur Utama RSUP Sanglah Denpasar. Dok, mungkin bisa langsung ditanggapi dok terkait dengan tayangan tadi, penerapan kesehatan seperti itu, seperti apa? Oh ya, terkait dengan pelayanan prana ya Mbak ya. Ya baik, terima kasih Mbak Putri dan terima kasih para pirsawan TV iNews di Bali dan sekitarnya. Jadi memang betul untuk Rumah Sakit Sanglah ada salah satu pelayanan yang termasuk dalam pelayanan kesehatan tradisional dan merupakan pelayanan komplementer namanya. Jadi namanya komplementer kan penguat ya, penunjang ya. Jadi pelayanan ini sebenarnya tadi sudah disampaikan bisa dilakukan bersama-sama, jadi kelompok ataupun per orang-orang gitu. Nah pada intinya bagaimana pelayanan ini bisa mensupport pasien atau yang membutuhkan untuk menguatkan ya, menguatkan sehingga muncul kepercayaan diri tentunya secara psikis, kemudian muncul ketenangan, meniadakan, menghilangkan kecemasan. Nah, hal-hal seperti ini kalau kita kaitkan dengan sekarang wabah COVID-19, pasien itu kan muncul rasa kecemasan, ketakutan yang luar biasa. Lebih gitu. kepada menyerang psikisnya juga dok ya, begitu ya. Nah, disinilah prana itu untuk kita lakukan bersama-sama, mendukung, menunjang tentunya penanganan secara modern. Oke, ya, baik. gitu. Jadi seperti yang tadi dokter sampaikan bahwa terkait metode prana ini sifatnya pelengkap selain obat-obatan dan vitamin yang diberikan ya dok ya. Kemudian untuk metode prana ini sendiri dok, ini juga tidak hanya untuk pasien tapi juga tenaga medis. Itu benar atau seperti apa dok? Oh iya, jadi ini kita kaitkan dengan penanganan COVID ya. Baik. Jadi pasien COVID itu akan bisa lebih cepat ataupun berhasil ditangani kan ada dua aspek. Baik. Ya. Jadi yang pertama yang melayani, kemudian yang kedua yang dilayani. Nah yang dilayani tentunya pasien kan. Nah pasien ketika cemas dan lain sebagainya sudah dilakukan terapi prana, kemudian tenang, rasa cemas hilang, percaya diri muncul, kemudian punya optimis untuk sembuh karena itu juga bagian yang diberikan sehingga memunculkan rasa optimis untuk sembuh. Nah
Kemudian tentunya juga yang melayani. Nah, apalagi tenaga medis, ya. Jadi apalagi kita tahu bahwa penyakit COVID ini, virus ini tentunya sangat mudah kan menular. Nah, di sini saya kira juga tidak hanya pasien, tidak hanya masyarakat, kita pun tenaga medis juga ya bukannya takut ya, tapi waspada gitu, hati-hati. Nah, bagaimanapun juga kan harus ada menumbuhkan rasa tetap percaya diri ya untuk melayani, kemudian semangat yang tinggi, dan tentunya pada akhirnya sekali lagi tumbuh kepercayaan diri untuk menangani pasien. Baik. Nah, di sini secara psikis itu yang disupport oleh saya. Jadi baik dua-duanya, jadi baik pasien maupun tenaganya. Ini kan saling menguatkan untuk mencapai sebuah keberhasilan kesembuhan. Baik, seperti itu jadi dok ya, dari psikis untuk yang melayani dan juga yang dilayani, seperti itu. Kemudian terkait dengan RSUP Sanglah dok, sebagai salah satu rumah sakit rujukan untuk pandemi COVID-19 ini sendiri dengan risiko penularan yang tinggi, risiko penyakit yang tinggi, apa yang dilakukan dari Rumah Sakit Sanglah sendiri dok untuk membantu mempercepat, memutus mata rantai, menyembuhkan pasien? Bagaimana? Ya betul. Jadi di Bali ya khususnya Rumah Sakit Sanglah itu merupakan rumah sakit yang menjadi salah satu rumah sakit rujukan untuk pelayanan COVID. Ada beberapa. Nah, dalam rujukan ini ada dua yang terbesar ya, yang terbanyak yang bisa menampung atau daya tampungnya yang banyak itu. Salah satunya adalah Rumah Sakit Sanglah, yang kedua Rumah Sakit PTN Universitas Udayana. Itu. Nah, karena namanya rumah sakit rujukan, tentunya sebenarnya sebagian besar tapi sebelumnya jadi dua rumah sakit, jadi kita sudah sepakat dalam penanganan untuk Rumah Sakit Sanglah itu untuk menangani kasus-kasus COVID yang sedang sampai berat ya, dari sedang sampai berat. Kemudian untuk RSPTN UNUD untuk yang ringan sampai sedang. Jadi ada pembagian tugas dan ini sudah dikoordinasikan dengan baik di bawah komando Bapak Gubernur ya, karena komando langsung, kemudian ketua hariannya Pak Sekda. Tentunya sebagai rumah sakit rujukan, salah satu rumah sakit rujukan, pasti pasien terbanyak itu adalah pasien-pasien rujukan. Nah, sebenarnya kalau yang ini tidak begitu cemas kita, tidak begitu tanda kutip gitu, tidak begitu berbahaya. Karena apa? Karena yang namanya pasien dirujuk itu, yang merujuk itu sudah memberikan informasi ke kita. Kita akan merujuk pasien ke Sanglah, biasanya sudah tahu itu dihubungi. Ada rekam medisnya begitu dok ya? Ada nomornya yang 226333. Nah, menghubungi nomor itu, MOD-nya IGD Sanglah yang 24 jam tersebut. Kemudian di sana sudah diinformasikan, pasiennya sudah diinformasikan. Pasiennya adalah pasien positif dengan gejala begini, ada penyakit penyerta ya atau pemberatnya ini. Jadi kita sudah siap sebenarnya dengan APD yang siap. Nah, yang menjadi kekhawatiran, kecemasan kita yang juga cukup berbahaya justru pasien yang tidak rujukan itu, yang langsung datang langsung ke IGD, datang langsung ke poliklinik, yang mereka juga tidak salah datang. Ini di luar yang tidak mau terus terang ya pasiennya. Jadi yang terus terang mereka tidak tahu memang, karena tidak tahu di dalamnya sudah ada virus. Karena misalnya kesakitan gitu datang, tapi di dalamnya sudah ada virus COVID. Ini yang berbahaya. Sementara gejalanya mungkin belum muncul ya. Terlihat ya, ini. Seperti itu. Nah, atau sudah muncul tapi pasien sendiri tidak tahu kan bahwa itu COVID. Nah, sementara di IGD ataupun di poliklinik akhirnya kontak langsung kan dengan petugas, dengan penunggu pasien, dengan semuanya. Sementara di rumah sakit itu kan ada level-level. Jadi mana yang menggunakan APD level 1, level 2, level 3. Nah, yang bukan usus untuk ruangan untuk pasien COVID itu pasti tidak menggunakan APD level 3 ya. Jadi 2. Nah, ini yang berbahaya. Dengan demikian, maka
kita cepat untuk mengantisipasi ini. Baik. Kita buka namanya posko COVID. Nah ini tadi Oke. jawaban dari Posko tambahan ya? COVID. Tujuannya adalah men-screening. Jadi begitu ada pasien gitu, begitu dia direkam medik ada gejala itu, kita tidak ke poli, kita tidak bawa ke Langsung IGD, langsung ke posko COVID. Baik. Di sana disaring. Dok, mungkin kita bisa tahan dulu untuk jawaban lebih lengkapnya karena Ya. sudah ada pemirsa yang Baik. ingin bertanya terkait dengan topik kita pada pagi hari ini. Om Swastiastu, dengan Ibu Ayu dari Badung. Ibu Ayu? Ya, Swastiastu, Mbak Swastiastu. Putri. Iya, Ibu Ayu silakan pertanyaannya langsung. Ini selamat pagi Pak Dokter, Pak Dirut. Selamat Saya pagi. mau tanya, untuk pengobatan panai, Prana, nggih. apakah memang hanya dikhususkan untuk pasien COVID atau terindikasi COVID atau untuk pasien umum juga bisa? Terus kalau kami yang seperti pasien umum ini kan sekarang istilah anak muda sekarang parno ya untuk datang ke rumah sakit itu sendiri, karena kan di sana berkumpulnya tempat kuman atau virus gitu. Nah sekarang bagaimana caranya kami untuk bisa berkonsultasi? Kalau sekarang kan banyak itu media-media online untuk tanya tentang kesehatan. Baik. Itu sih dok, untuk bisa mengikuti program ini. Baik, terima kasih Bu Ayu atas pertanyaannya. Saya rasa sudah cukup jelas, mungkin Ya. bisa langsung ditanggapi oleh dokter. Baik, terima kasih Bu Ayu dari Badung ya. Yang saya kira bagus sekali pertanyaannya tentang prana ya, yang Oke. tadi kita bahas sedikit. Sebenarnya pelayanan prana ini bukan hanya untuk pasien-pasien COVID ya. Jadi kebetulan saja, jadi pada kondisi pasien COVID ini cukup ada relevansinya untuk mendukung support untuk kepercayaan diri dan ketahanan tubuh ya. Tapi sebenarnya jauh sebelum masa COVID ini Sudah ada teknik itu dok. pelayanan prana ini sudah ada. Jadi saya kira Bu Ayu jadi tidak hanya untuk pasien-pasien COVID tapi secara umum, jadi pasien umum. Nah kemudian untuk ke rumah sakit ya. Oke, jadi bagaimana dok caranya tetap Iya, merasa aman ke rumah aman, ya. sakit? Tapi kita tunda dulu jawabannya dok. Baik. Karena kita akan jeda terlebih dahulu pemirsa, jadi pastikan Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di iNews Bali.